menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan berkualitas. Simak video berikut ya untuk kelanjutannya. Ada yang tahu belum pengertian manajemen kurikulum? Belum Belum ya? Simak video ini. Pengertian manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Di lembaga pendidikan, tujuan utama manajemen kurikulum adalah untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan relevan, sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Selanjutnya adalah komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum terdiri dari beberapa poin utama, yaitu diantaranya satu, tujuan pendidikan, yang dimana menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum atau materi ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran yang mencakup cara guru mengajar. Yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian yang digunakan untuk mengatur pencapaian dan pembelajaran. Dan selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah langkah pertama yang sangat penting. Proses ini dimulai dari analisis, kebutuhan, dan konteks untuk menentukan apa yang perlu dipelajari siswa, kemudian silabus, dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusul untuk menyusun strategi pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Setelah melakukan perencanaan, kita melakukan pengembangan kurikulum. Di sini melibatkan prinsip-prinsip pengembangan dan memperhatikan inovasi dari kurikulum. Di sini keterlibatan stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, dan masyarakat yang menjadi sangat penting agar kurikulum tetap relevan. Berikutnya, ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum melibatkan penerapan kurikulum di kelas. Guru memiliki peran penting dalam memastikan kurikulum dapat dikerjakan atau dilakukan dengan baik. Namun, tentu ada tantangan atau rintangan dalam implementasi kurikulum seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan dari orang terkait. Oke, selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Setelah kurikulum diterapkan, kita perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum tercapai. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan melakukan berbagai macam metode seperti ujian atau tugas, serta dengan mendengarkan umpan balik baik siswa maupun guru untuk memperbaiki lebih lanjut. Pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah tentang bagaimana proses belajar mengajar dikelola. Ini meliputi pengelolaan kelas yang efektif dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Peran manajer pendidikan seperti kepala sekolah sangat penting dalam mengelola pembelajaran secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah untuk mencapai hasil yang optimal. Kita perlu memiliki strategi pembelajaran dengan sesuai pendekatan seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, atau berbasis proyek. Sangat membantu. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan diferensiasi pembelajaran memungkinkan kita untuk mengetahui kebutuhan masing-masing siswa. Berikutnya, pengembangan profesional guru. Salah satu faktor penting dalam pendidikan adalah pengembangan profesional guru. Program latihan dan workshop membantu guru terus belajar atau berkembang dalam pengajaran mereka. Kolaborasi antar guru juga penting untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Oke, selanjutnya, keterlibatan siswa dan orang tua. Keterlibatan siswa dan orang tua sangat mendukung keberhasilan pembelajaran. Strategi ini untuk meningkatkan partisipasi siswa dan menjalin komunikasi yang efektif antar sekolah dan orang tua bisa memperkuat proses pendidikan. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran pasti menghadapi tantangan yang seperti perbedaan tingkat kemampuan atau keterbatasan sarana dan prasarana. Solusi yang bisa dihadapi berupa inovasi dalam pendekatan pengajaran atau penggunaan teknologi yang efektif.
Dan selanjutnya, tren dan inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Saat ini banyak tren baru dalam pendidikan seperti pembelajaran berbasis kompetensi, kurikulum berbasis STM atau STEAM, dan pembelajaran jarak jauh. Semua ini memberikan peluang untuk mempengaruhi dan tingkatan kualitas pembelajaran yang saat ini atau di era digital ini. Kebijakan pendidikan dalam kurikulum. Kebijakan pemerintahan juga sangat mempengaruhi kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan nasional atau akreditasi dan pengawasan kurikulum untuk memastikan kurikulum di Indonesia tetap berkualitas. Oke, kita sudah di ujung video. Itulah pembahasan materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. See you next time video. Goodbye.